Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia tolongan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab hadis-hadis tentang akhlak dan masih dalam tema ta'amul ma'al ahl, yakni bagaimana bermuamalah dengan keluarga, termasuk dengan istri. Dan kemarin telah kita sebutkan tentang kesabaran Rasulullah SAW menghadapi, yakni sikap istri-istri beliau. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, khususnya kaum laki-laki sebagai suami. Ini hendaknya juga bersabar menghadapi sikap-sikap, entah perkataan atau juga sikap-sikap yang mungkin kurang berkenan dari istri-istri kita. Berikutnya masih terkait dengan itu pula, dari Jabir, qala mu'allif hafizahullah ta'ala, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dakhala Abu Bakar radhiyallahu anhu yasta'dhinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wajada an-nasa julusan bi babihi lam yu'dhan li ahadin minhum qala fa'udina li Abi Bakar fadakhala summa aqbala Umar fasta'dhana fa'udina lah fawajada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalisan haulahu nisa'uhu wajiman sakitan qala faqala la aqulanna syai'an udhiku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah lau ra'aita binta Kharijah sa'alatni an-nafaqah fakumtu ilaiha fawaja'tu unuqaha fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala hunna khawli kama tara yas'alnani an-nafaqah. Faqama Abu Bakar ila Aisyah yaja'u unuqaha wa qala Umar ila Hafsah yaja'u unuqaha kilahuma yaqulu tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laisa indahu fa qulna wallahi la nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abadan laisa indah. Summa itazalahunna syahra au tis'an wa ishrina. Summa nazalat alaihi hadhil ayah ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika. Al-Ahzab hatta balagha lil muhsinati minkunna ajran azima. Ila akhir maqala. Dan kita jelaskan dulu. Ini sama, ini bagaimana sikap Nabi SAW menghadapi istri-istri beliau. Dari Jabir
bin Abdillah radhiyallahu anhu telah berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah masuk minta izin untuk bisa masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini siapanya Rasul? Ya sahabat dan juga mertua ya. Jadi maksudnya ini ayahnya Aisyah istri Rasul minta izin masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajatan nas julusan, maka ia mendapati banyak orang-orang yang duduk di depan pintunya. Tidak dibolehkan bagi seorang pun di antara mereka untuk masuk. Qala, ia mengatakan, fa'udna li Abu Bakar. Sahabat Jabir mengatakan, lalu Abu Bakar diizinkan untuk masuk. Maka masuklah Abu Bakar. Kemudian datanglah Umar. Maka sama Umar pun minta izin untuk bisa masuk. Maka Umar pun diizinkan untuk masuk. Lalu ia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dikelilingi oleh istri-istri beliau. Duduk dalam keadaan halnya wajiman sakitan. Ini masih wajiman ini diam. Diamnya mungkin bisa orang itu diam karena marah. Orang marah bisa diam enggak ngomong, ya. Sakitan juga diam. Bahasa Arab sering sama ya. Wajiman sakitan maksudnya dalam keadaan diam tidak bicara. Qala, ia mengatakan faqala. Lalu ya, ia mengatakan Umar mungkin ya, aku akan mengatakan sesuatu yang menjadikan Nabi SAW tertawa. Bagaimana caranya supaya Nabi tidak demikian kan? Diam terus kan? Faqala ya Rasulullah, ia mengatakan ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Atau seandainya Anda melihat, yaitu pinta Kharijah, putrinya Kharijah minta kepadaku nafkah. Fakumtu ilaiha, lalu aku akan berdiri menuju kepada dia, berdiri menujunya, lalu aku pukul lehernya. Maka Rasulullah SAW tertawa dan mengatakan, hunna hauli, mereka ini. Ya. Jadi para istri beliau, mereka wanita ini berkumpul di sekitarku, sebagaimana Anda lihat, sebagaimana yang kamu lihat. Yas'alnani nafaqah, mereka semua minta belanja kepadaku. Minta nafkah, gitu. Minta nafkah kepadaku, minta nafkah. Yas'alnani, mereka semua minta kepadaku nafkah. Lalu berdirilah Abu Bakar ke Aisyah putrinya. Ya jauh unukoha, memukul leher putrinya, ini Aisyah. Demikian juga Umar berdiri menuju Hafsah. Ya jauh unukoha, jadi memukul lehernya. Keduanya mengatakan, kalian minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak ada pada beliau. Ini Abu Bakar dan Umar bertanya kepada ini istri beliau. Fakulna, maka mereka pun mengatakan, demi Allah, kami tidak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak ada pada beliau selamanya. Summa itazalahunna syahra, kemudian beliau Nabi menjauhi istri-istri beliau sebulan atau 29 hari. Kemudian turunlah kepada beliau yakni ayat. Jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, ayat dan seterusnya, ayat 59. Kalau kita lanjutkan, Allah Ta'ala berfirman di situ,
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima, hingga hatta balagha, hingga ayat lil muhsinati minkunna ajran adima. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Ini 29. Allah Ta'ala mungkin ini juga ayat, kalau lihat konteks ayatnya hatta balagha, maka ini bisa di ayat yang ke-28, bukan 59. Kalau konteksnya 28 29. Berarti kan kalau di 28 ada Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya. Li azwajika, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wa daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran adima. Mungkin ini lebih pas. Kalau di kitabnya ditulis Al-Ahzab 59 sampai 29 gitu kan. Jadi kalau konteksnya di ayat kayaknya 28, ya mungkin 28 itu ya. 28 hingga 59. Wallahu taala alam. Tapi konteksnya pas di 28 dan 29. Allah menurunkan ayat ini. 28, 29. Kalau kita lihat ini permasalahannya tentang permintaan para istri Nabi. Wahai Nabi, kulli azwajika, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kalian menginginkan kehidupan di dunia, kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, maka ta'alaina, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ya 29. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian. Di antara kalian. Qala fa bada'a bi Aisyah. Maksudnya Allah menurunkan ayat ini, ya kan? Ini ayat Al-Ahzab 28-29, ya kan? Nah, Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada istri-istri beliau. Qala. Kemudian Ibrahim sahabat yang meriwayatkan ini mengatakan pada Abi Aisyah. Maka Nabi memulai untuk mengatakan ini kepada Aisyah. Faqala ya Aisyah, ini uridu an a'ridu alaiki amron. Uhibbu an la ta'jali fihi hatta tastashiri abawaiki. Qalat wa ma huwa ya Rasulullah? Fatala 'alaiha al-ayah. Qalat afika ya Rasulullah astashiru abawayya bal akhtarullaha wa rasulahu wad darul akhirah
wa as'aluka alla tukhbira imra'atan min nisa'ika billadhi qultu. Qala la tas'aluni imra'atun minhunna illa akhbartuha inna allaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassira. Yani dimulai dari Aisyah. Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, istri beliau, sesungguhnya aku ingin menyampaikan kepada engkau suatu perkara. Aku ingin agar engkau tidak tergesa-gesa untuk memutuskan itu hingga engkau minta ini bermusyawarah, minta isyarat kepada kedua orang tuamu. Aisyah mengatakan, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Lalu beliau membacakan kepada Aisyah ayat tersebut. Kamu milih dunia, kamu milih Allah dan Rasulnya, kan itu pilihannya, ya kan? Qalat Aisyah mengatakan, afika ya Rasulullah astasiru abawayya. Apakah terkait dengan Anda ya Rasulullah? Aku minta saran, minta isyarat kepada kedua orang tuaku. Bal akhtarullaha wa rasulahu. Aisyah mengatakan, bahkan aku memilih Allah dan Rasulnya. Kan di ayat tadi, barang siapa memilih Allah dan Rasulnya. Jadi kalau minta dunia kepada Nabi, kalau kamu milih minta dunia, kemarilah, katanya Allah kan. Katakanlah, kemari aku beri, habis itu ceraikan. Ini bal kata Aisyah, aku memilih Allah dan Rasulnya, wadarul akhirah. Ini apa? Sahabiyah, istri Nabi. Allah mengatakan di ayat 29 tadi kan, dan jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian. Aisyah memilih yang ini. Aku memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, kehidupan akhirat. Was'aluka alla tukhbira imra'atan min nisa'ika bila dikultu, dan aku mohon engkau tidak mengabarkan kepada istri yang lain, seorang wanita siapapun di antara istri-istri Anda, bila dikultu, dengan apa yang aku katakan. Qala, dia mengatakan, la tas'aluni imra'atun, tidaklah seorang wanita bertanya atau meminta kepadaku di antara mereka illa akhbartuha, kecuali aku akan beritahukan kepada mereka. Sesungguhnya Allah memerintahkan, mengutus aku, yaitu tidaklah mengutus aku sebagai orang yang mu'anitan, ta'annud, dan juga muta'anitan, walakin ba'asani, akan tetapi Allah mengutusku mu'alliman, untuk memberikan pengajaran, wa muyassiron, dan memberikan kemudahan. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Dan ini kesabaran Nabi SAW tentang menghadapi apa yang diajukan atau sikap para istri beliau. Karena konteks kita ada bagaimana ta'amul ma'al ahl, bergaul, bersikap, bermuamalah dengan dengan istri, dengan keluarga, termasuk dengan istri di sini. Demikian juga dari Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Al-Muttalib, bahwasanya suatu hari ia mengatakan, ala wa hadisukum anni wa an ummi, tidakkah
kalian mau aku sampaikan tentangku atau dariku dan dari ibuku, atau tentangku dan tentang ibuku. Qala fadonanna anahu yuridu ummahu allati waladathu. Ia mengatakan, maka kami mengira bahwasanya ia menginginkan, maksudnya ibunya yang melahirkannya, akan bercerita menyampaikan kepada mereka, yaitu tentang ibunya. Qalas Aisyah, ala uhadditsukum anni wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Aisyah mengatakan, ala uhadditsukum anni wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qulna bala. Qalas lamma kanat lailatiyah allati kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha indi in qalaba fa wadu'a ridaahu wa khala'ana laihi fa wadu'ahuma inda rijlaihi wa basata tarafa izarihi ala firasihi fataja'a falam yalbas illa raizama dhanna an qad raqadtu fa akhadha ridaahu ruwaida wa ta'ala ruwaida wa fatahal baba fa kharaja summa ajafahu ruwaida faja'altu dir'i fi ra'si wa ikhtamartu wa taqannatu izari summa intolaktu ala itrihi hatta ja'al baqi' faqama fa'atala qiyam summa rafa'a yadayhi salasa marat summa in kharafa fan kharaftu wa asra'a fa asra'tu faharwala faharwaltu fa akhdartu fa sabaqtuhu fa dakhaltu fa laysa illa an itajatu fa dakhala fa qala malaki ya Aish khasya rabiyatan qala qultu la syai' qala la tukhbirini au la yukhbiranni al-latiful khabir. Qala qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhu qala fa anti as-sawadul ladzi ra'aitu amami. Qultu na'am. Falahadani fi sadri lahdatan au ja'atni. Summa qala adhananti ayyakhifa-Allahu 'alaiki wa rasuluhu. Qalas mahma yaktumin nasu ya'lamullah. Naam. Kemudian qala fa inna Jibril atani hina ra'aiti fanadani fa akhfahu minki fa akhbabtuhu fa akhfaituhu minki wa lam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti siyabaki wa dhanantu an qad raqadti fakarihtu an uqidaki wa khashitu an tastawhishi faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum qala qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah qala quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Rawahu Muslim. Nah, ini juga yani bagaimana muamalah atau ta'amul Nabi kepada, yaitu dengan istri beliau, yani Aisyah di sini. Jadi di sini kalau Aisyah mengatakan, ala uhaditsukum, maukah dedekah engkau mau aku sampaikan hadis kepada engkau, pada kalian, tentangku dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun menjawab, bala, tentu mau. Qalat. Maka sahabat ini mengatakan, qalas, Aisyah mengatakan, tatkala di waktu malam yang Nabi, giliranku maksudnya Nabi ini berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka inqala bawasa'a ridaahu, beliau berbalik dan meletakkan ridaknya, lalu melepaskan kedua sendalnya dan meletakkan keduanya
di dekat kedua kaki beliau. Lalu beliau menggambarkan tarafa jarihi ala firasihi. Jadi menggambarkan yang ujung sarungnya, izar, ini di atas tempat tidurnya, ini Nabi. Lalu beliau berbaring. Beliau berbaring. Dan tidak lama, kata Aisyah, ini Aisyah yang bercerita. Dan tidak lama kecuali beliau mengira bahwasanya aku telah tidur. Ini kata Aisyah, dipikir Aisyah sudah tidur. Maka beliau mengambil ridaknya. Dia mengambil ridak beliau pelan-pelan. Lalu memakai sandalnya pelan-pelan juga. Pelan-pelan. Lalu membuka pintu. Lalu beliau keluar. Cuma aja bahu Ruwaidah. Ini pelan-pelan, kan? Dia pelan-pelan. Supaya ini Aisyah sudah tidur. Sandalnya dipakai pelan-pelan, keluar pelan-pelan. Padahal Aisyah belum tidur. Ini. Maka aku pun mengenakan kainnya, kain kerudungnya itu di kepalaku. Lalu mengenakannya. Mengenakan kerudungku. Wa taqana'tu izari. Kemudian ditutuplah pakaiannya dipakai. Kemudian aku pun pergi mengikuti beliau di belakang Nabi. Nabi keluar kemana nih? Kemana keluarnya nih? Sampai beliau datang di Baqi. Ya mungkin yang sering sudah umroh, haji itu kan bisa bayangkan rumah Nabi dengan Baqi, gitu kan? Ya nggak jauh ya lumayan lah, nggak terlalu jauh. Kan? Nah itu datang ke Baqi. Baqi ini tempat pemakaman Baqi. Lalu beliau berdiri, fa'atolah qiyam, lama berdiri di situ. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Sumain kharofa fan kharoftu. Kemudian setelah itu selesai. Kembali, aku pun kembali. Beliau cepat, aku pun lebih cepat. Arwala. Kemudian beliau arwala fa arwaltu. Jadi kayak berlari, aku pun ikut. Aku pun melakukan semacam itu. Ini yang dilakukan oleh Aisyah. Berlari atau berjalan cepat. Maka aku pun berjalan cepat juga. Intinya Aisyah lebih mendahului karena Aisyah kan di belakangnya. Begitu beliau Nabi kembali, Aisyah pun cepat-cepat kembali. Kemudian akhirnya kata Aisyah, aku pun akhirnya cepat-cepat berbaring tempat tidurnya, maka beliau lalu masuk ke tempat itu. Lalu bertanya, "Malaki ya Aish?" Aisyah dipanggil Aish. "Ada apa dengan engkau Aish?" "Khasya Rabiah." Qalat Aisyah mengatakan, "Qultu," aku menjawab, "tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa." Qala, Nabi mengatakan, "Sungguh engkau mau menceritakan kepadaku dengan sebenarnya atau aku nanti akan diberitahu oleh Allah Al-Latiful Khabir, atau Allah yang akan memberitahu aku." Al-Latiful Khabir, Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui hal yang lembut-lembut yang kecil-kecil. Qalat Aisyah mengatakan, "Qultu," aku mengatakan, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa umi." Demi ayah engkau dan ibuku. Ini ungkapan orang Arab ya. Fa akhbartuhu, maka aku pun mengabarkan kepada beliau. Maka beliau mengatakan, "Fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami." Engkaukah hitam-hitam yang ra'aitu amami, yang aku lihat ada di depanku tadi? Qultu na'am, iya. Siapa ini kok cepat-cepat pakai hitam? Engkaukah tadi hitam-hitam yang aku lihat di depanku? Aisyah mengatakan, aku menjawab iya. Walahadani fi sodri lahdatan.
Jadi apa? Dia mengatakan maka fala hadani fi sadri lahdatan au ja'atni, maka aku terengah-engah, semacam itu di dalam dadaku, jadi karena cepat dan cepat-cepat. Au ja'atni, dia telah jadi au ja'atni menjadikanku yakni apa sakit. Sumaqala adonanti, kemudian dia mengatakan adonanti ayyahi fallahu alaiki wa rasuluhu, apakah yaitu apakah engkau mengira, jadi apakah engkau ini apa mengira bahwasanya Allah ini dan Rasulnya ini akan jadi ayyakhifallah wa aliki wa rasulahu, maka sesuatu kepada engkau. Qalat mahma yaktumni, Aisyah mengatakan apapun yang disembunyikan oleh manusia, siapapun yang akan menyembunyikan sesuatu, ya'lamullah, Allah pasti akan mengetahuinya. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan yakni apa sesuatu, ini maksudnya dari Allah. Lalu Nabi mengatakan, wa inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku ketika hina ra'aiti, ketika engkau melihatnya. Fanadani, lalu beliau memanggil aku. Fa akhfahu minki, fa akhfahu minki, lalu beliau jadi sembunyikan darimu, engkau enggak tahu. Fa ajabtuhu, lalu aku pun memenuhi panggilannya. Fa akhfaituhu minki, maka aku pun jadi apa sembunyi-sembunyi tadi, tidak memberitahukan kepada Aisyah akan hal itu. Walam yakun yadkhulu alaiki wa qad wada'ti siyabaki, walam yakun yadkhulu alaiki, dan tidaklah ia masuk kepadamu sementara engkau telah meletakkan pakaianmu, menanggalkan pakaian. Wa dzanantu angkot rokoti bakarihtu an ukidoki, dan aku kira engkau telah tidur, maka aku enggan, aku enggak ingin membangunkan engkau. Lalu aku khawatir engkau akan takut. Faqala, maka Nabi mengatakan sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan kepadamu. Siapa yang mengatakan? Jibril. Agar engkau datang kepada Ahlul Baqi, maksudnya ke orang-orang di Baqi, maksudnya meninggal, orang-orang yang telah meninggal di Baqi, ke makam Baqi maksudnya. Lalu engkau mintakan ampunan untuk mereka. Qalat, maka Aisyah mengatakan qultu kaifa aqulu. Kemudian Aisyah bertanya, lalu bertanya, bagaimana, apa yang aku ucapkan untuk mereka ya Rasul? Doa apa yang aku bacakan? Aku baca ketika aku datang ke makam, yaitu ke pemakaman Baqi, pemakaman secara umum. Nabi mengatakan ucapkan, ini doa masuk kubur ini. Apa? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Rawahu Muslim. 6. Ini jadi ini apa yang terjadi antara ini apa Nabi dan juga istri beliau. Nah, sementara sampai di sini, insyaallah nanti juga terus masih pembahasan tentang itu. Ini dengan mengetahui hal semacam itu paling tidak ini menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana seharusnya kita ini apa bersikap ini dengan keluarga kita, terutama dengan juga istri kita. Semoga ini bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Apabila ada benar yaitu minallah, apabila ada salah dan khilaf
itu dari diri saya, mohon maaf, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.